Bisa menyelamatkan diri namun mengalami luka bakar dan harus dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, diduga karena terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Sorotan lainnya, saudara, timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Uzbekistan 0-2 dan pupus menuju final Piala Asia U23. Namun jalan merebut tempat di Olimpiade Paris 2024 belum terhenti. Meskipun gagal melaju ke final Piala Asia U23, pelatih timnas U23 tak patah semangat. STY memuji permainan apik Uzbekistan dan mengucapkan selamat atas kemenangan mereka. Namun pelatih asal Korea Selatan itu, saudara, juga kecewa atas sejumlah hal dalam laga melawan Uzbekistan. Shin Tae-yong berjanji Garuda Muda akan melakukan hal terbaik untuk mencapai target Olimpiade lewat perebutan tempat ketiga. 네, 우리 선수들 열심히 싸워줬고, 우즈베키 선수들도 열심히 해줬고, 같이 좋은 경기 했다고 생각합니다. 좀 아쉬운 부분도 있고, 하지만 그래도 뭐 우즈베키스탄이 잘해서 승리했는 것을 축하드리고, 아직 뭐 기회는 남아 있으니까 우리가 3, 4위전에서 더 잘 준비해서 꼭 올림픽 갈 수 있도록 준비하도록 하겠습니다. Di laga lain semifinal Senin malam, saudara, Jepang berhasil menembus final Piala Asia U23 setelah mengalahkan Irak dengan skor 2-0. Atas hasil itu, Jepang akan berhadapan dengan Uzbekistan di final. Sementara itu, Irak akan menjadi rival Indonesia pada perebutan tempat ketiga, sekaligus berebut tiket menuju Olimpiade Paris Kamis 2 Mei nanti. Drama kekalahan Indonesia dari Uzbekistan tak lepas dari kontroversi keputusan wasit asal Tiongkok Shen Jinhao, di mana tendangan bebas untuk pelanggaran terhadap Witan Sulaiman dibatalkan setelah wasit mengecek VAR. Berikutnya, euforia pasca gol Muhammad Ferrari harus pupus usai dibatalkan wasit karena kaki Ramadan Sananta dinyatakan masuk area offside. Tanya itu, pelatih Shin Tae-yong juga diganjar kartu kuning saat protes ke wasit. Sementara Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran hingga mendapatkan kartu merah. Presiden Jokowi ikut berkomentar atas kekalahan timnas melawan Uzbekistan. Jokowi bilang masih optimis karena dengan kekuatan maksimal diprediksi timnas bisa merebut juara 3 dan mendapat tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Saya melihat semangat kerasnya dan perjuangan kerasnya timnas U23 memang belum memperoleh kemenangan, dan kesempatan dan peluang untuk masuk ke Olimpiade itu masih 2 kali diperebutkan nanti ketiganya, dan kalau kita harapkan bisa masuk, kalau enggak masih ada pertemuan lagi nanti dengan Guinea dari Afrika. Kalau feeling saya masuk Olimpiade, insya Allah ya. Saudara, demi meraup banyak penonton di media sosial, tak jarang seseorang ini melakukan segala cara untuk membuat konten. Sayangnya banyak diantaranya yang tak pantas ataupun berbahaya. Ulasannya usai jeda. Si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah. Manis alami dari buah. Tropicana Slim. Well, I've got a car. We've gone so far. Exploring the unknown without a... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai.
Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Pada di mana? OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. Beli semua di Shopee. Garansi tepat waktu. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Yang penting buatku, Samsung untuk latihan kekuatan. Dan Orange Water atau Lemon Water agar pulih lebih cepat. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA. Diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order. Come on, Top Coffee Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Saudara, media sosial kini sangat digandrungi oleh masyarakat. Sedikit-sedikit buka HP, sedikit-sedikit kemudian lihat ke medsos. Sehingga banyak sekali konten kreator yang bermunculan demi meraup viewer ataupun cuan. Banyak konten kreator yang terkesan asal dalam membuat konten.
Bukannya lucu dan menghibur, namun konten itu justru bisa dibilang tidak mendidik, bahkan terkadang melecehkan atau lebih lagi berbahaya. Baru-baru ini, saudara, tepatnya tanggal 22 April 2024, TikTokers Galihlos ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Galihlos ditangkap terkait kasus dugaan penyebaran kebencian dan penistaan agama melalui media sosial. Ia diketahui mengunggah konten video yang memplesetkan kalimat zikir tawauds dalam agama Islam. Hewan apa yang bisa ngaji? Apa ya bang? Paus. Orang tahu. Hah? Orang tahu. Kira-kira apa lagi? Monyet kali ya bang? Salah. Apa itu bang? Yang ada di pikiran lu apa tuh? Hewan apa yang bisa ngaji? Ini dia, saudara, konten dari TikTokers Galihlos yang memberikan pertanyaan kepada seorang anak-anak. Di sini Galihlos menanyakan hewan apa yang bisa ngaji. Konten ini sudah disaksikan lebih dari 1 juta penonton. Namun bukannya reaksi positif, justru netizen merespons konten ini dengan negatif. Pasalnya, Galihlos memplesetkan kalimat zikir ta'awudz dalam agama Islam. Usai kontennya yang bermuatan sara ini mendapat respon negatif, Galihlos sempat membuat video permintaan maaf. Yang ada di otak lo apa? Haji Prakoso, pemilik akun TikTok @galihlos3 yang telah membuat video penistaan agama dengan mempelesetkan suara aungan Trigala menjadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh umat muslim dan saya menyesali semua perbuatan saya dan saya berjanji untuk tidak akan mengulangi video itu tersebut dan saya akan berjanji akan membuat video-video yang lebih bermanfaat kepada masyarakat Indonesia dan mengedukasi lebih baik lagi ke depannya. Namun video permintaan maaf Galihlos rupanya tak cukup untuk meloloskan dari jerat hukum. Polisi pun akhirnya mendatangi rumah Galihlos. Galihlos ditangkap di rumahnya yang ada di kawasan Kampung Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 22 April lalu. Saat ditangkap, Galihlos mengaku membuat konten seperti itu untuk menarik jumlah pengikut. Kasus dugaan penistaan agama melalui media sosial ini ditemukan berdasarkan penelusuran tim cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya serta laporan internal polisi. Polisi akhirnya menetapkan Galihlos sebagai tersangka. Galih di sini diduga telah melakukan persangkaan pasal, yakni dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut orang lain dan ataupun penodaan terhadap satu agama yang ada di Indonesia. Galih pun terancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan terhadap polisi Galihlos mengucapkan permintaan maaf karena kontennya mengandung unsur sara. Belum ada motif lain dari si pelaku dalam rangka membuat video di akun TikTok yang bersangkutan ini. Jadi memang murni benar-benar dilakukan untuk menghibur, ya, untuk menghibur netizen yang melihat ke akun TikToknya ini dan dia hanya berusaha biar bisa di-endorse intinya. Tapi ternyata dia mungkin tidak berpikir terlalu panjang sehingga akhirnya membuat suatu video yang mengarah kepada adanya dugaan penistaan agama. Mungkin, Mas. Oke. Perkenalkan, nama saya Galinova Haji Prakoso. Saya di sini ingin meminta maaf kepada seluruh umat muslim atas kejadian yang telah saya buat dan membuat kegaduhan di sosial media. Sekali lagi, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya untuk menghibur. Dari hasil pemeriksaan polisi, saudara, ternyata Galihlos ini mengaku membuat konten tersebut selain untuk menarik penonton, juga untuk menarik endorse di akun TikToknya.
Mengapa hanya demi cuan, konten creator tidak bisa berpikir panjang untuk tetap membuat konten yang mengedukasi? Lalu siapa sebenarnya Galih Los ini, saudara? Galih Los ini memiliki nama lengkap Galih Noval Aji Prakoso. Ia merupakan seorang konten creator di platform media sosial TikTok dan Instagram dari Bekasi. Galih Los menjadi konten creator sejak tahun 2019. Saat itu, dia kerap merekam dirinya sendiri ketika sedang bermain ukulele dan melakukan cover lagu. Dia juga terlihat beberapa kali membuat video parodi komedi sebelum akhirnya fokus pada konten video prank. TikTok Galih dengan nama akun @galihlos29 telah memiliki lebih dari 667.000 pengikut dengan 20,2 juta penyuka. Sama seperti di akun Instagramnya, di TikTok, Galih ini juga kerap membuat konten prank di muka umum. Boleh ikut nggak? Siapa nanti? Galih Los juga sempat membuat video prank begal. Dalam video itu ia mendatangi seorang pengendara. Ia sempat mencoba mau mengambil motor pria tersebut, namun tiba-tiba ia berteriak dan mengucapkan kata begal. Sontak, petugas keamanan langsung mendatangi keduanya. Galih Los akhirnya bilang jika ia hanya membuat video, sehingga petugas keamanan memintanya untuk segera pergi. Lucunya saudara, saat konten penistaan agama tersebut viral, Galih Los sudah meminta maaf dan berjanji akan membuat video yang mengedukasi. Namun ternyata meski sudah meminta maaf, tapi dirinya kembali berulah. Konten prank begalnya pun sangat meresahkan. Tak hanya mengedukasi saudara, namun ada juga konten creator yang membuat video dengan melakukan hal-hal yang berbahaya dan kurang hati-hati, termasuk mempertaruhkan nyawa. Kita sedikit kembali ke tahun 2021, saudara, di mana saat itu ada sekelompok remaja yang nekat membuat konten menghadang truk yang berujung pada malapetaka. Aksi nekat untuk membuat sebuah konten ini membuat dua remaja tertabrak truk. Salah satu korban bahkan mengalami luka serius. Tak hanya menghadang truk, niat ingin membuat konten berjudul "Siapa Paling Dekat Dengan Kereta Api". 3 remaja di Bandung malah terserempet kereta api di petak Cikudapateh, Kota Bandung pada Kamis dini hari lalu. 1 orang pun tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka. Imbauan agar tidak melakukan aktivitas di jalur kereta api ini terus disampaikan oleh PT KAI. Namun masih ada saja orang yang beraktivitas di jalur berbahaya tersebut. Apalagi ini demi konten. Bersama kedua korban ini bertujuan datang ke lokasi adalah untuk membuat konten. Yang mana isi dari konten itu adalah siapa yang paling dekat dengan kereta api. Selanjutnya, untuk tidak melakukan aktivitas yang membahayakan di sekitar jalur KA. Aktivitas seperti ini tidak hanya berbahaya, namun berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang. KAI dengan tegas melarang masyarakat berada di jalur kereta api untuk aktivitas apapun selain untuk kepentingan operasional perjalanan kereta api. Lagi-lagi demi konten, pada tanggal 5 Februari lalu, seorang pria tertabrak kereta yang sedang melaju di dekat stasiun Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur. Korban bahkan tak beranjak dari jalur kereta, meski masinis sudah membunyikan klakson lokomotif. Kejadian ini sempat direkam oleh rekan korban yang juga seorang konten creator. Padahal warga sudah mengingatkan. Serta masinis pun sudah membunyikan klakson lokomotif, namun posisi korban sama sekali tak beranjak. Ngeri sekali ya saudara. Kami beri imbauan agar kita lebih dewasa dan lebih bijak dalam bermedia sosial sehingga tidak sampai harus berurusan dengan masalah hukum. Penerapan pasal undang-undang dari ITE jelas bisa jadi sarana kontrol dan jangan sampai ada unggahan video yang provokasi, mengandung ujaran kebencian yang bisa merugikan diri sendiri.
Mari kita buat video konten dengan hal-hal yang positif, tidak memprovokasi, serta gunakan medsos untuk yang bermanfaat edukasi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Media sosial memang menjadi sarana untuk bersosialisasi dan mencari hiburan. Namun kita juga harus ingat, tidak semua konten yang ada bisa menghibur. Konten tidak harus menghibur, namun wajib mengedukasi dan dikemas secara menarik untuk memikat penonton. Bukan malah konten asal-asalan yang tidak ada edukasinya. Kita juga wajib berhati-hati dalam membuat konten video, jangan sampai mempertaruhkan nyawa demi sebuah konten. Lantaran masalah asmara, seorang remaja menjadi korban persekusi oleh 3 temannya di wilayah Pasar Lama Sentani, Kabupaten Jayapura. Kami akan kembali usai jeda hanya di berita utama. Si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah. Manis alami dari buah. Tropicana Slim. I've got a car. We've gone so far. Exploring the unknown with every... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Kompas Update pukul 8 malam waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda. Unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menuntut pengusutan dugaan korupsi pembangunan jembatan berakhir ricuh. Kericuhan ini tidak terhindarkan karena mahasiswa mencoba membakar ban bekas di depan gerbang Kejati. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas pengamanan serta pegawai kejaksaan pun tak terhindarkan. Tidak hanya itu, aksi kejar-kejaran hingga adu jotos juga terjadi. Akibatnya, salah seorang pengunjuk rasa terluka. Mahasiswa mempertanyakan kenapa kejaksaan belum menahan salah satu pejabat yang diduga terlibat korupsi pembangunan jembatan Cirauci 2 di Kabupaten Buton Utara, meski sudah ada surat perintah penahanan. Namun pihak Kejati Sulawesi Tenggara membantah adanya surat penahanan yang beredar di masyarakat. Menurut kejaksaan, yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi. Dengan penanganan perkara tidak pidana korupsi, juga tidak pidana korupsi pembangunan jembatan Cirauci 2 di Buton Utara itu, sampai saat ini posisi dari yang bersangkutan itu, Pak Burhanuddin itu adalah masih sebagai saksi dalam perkara tersebut. Demikian Kompas Update, kami nanti akan kembali 1 jam mendatang. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol baru Morinaga Morigro. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingswood. Shopee, yuk pakai SPayLater. Beli sekarang, bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral.
Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya nggak hits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingswood. Kembali di berita utama saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, ada cemburu remaja aniaya temannya. Di Kabupaten Jayapura, Papua, seorang remaja menjadi korban persekusi teman-temannya. Dari pemeriksaan polisi, salah satu pelaku diduga cemburu dan menuding korban merebut kekasihnya. Seorang remaja menjadi korban persekusi oleh 3 temannya di wilayah Pasar Lama Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis pagi. Akibat penganiayaan, korban mengalami pendarahan dan pingsan sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Dari video amatir tersebut, polisi kemudian menangkap 2 pelaku penganiayaan, sementara 1 orang lainnya masih dalam pengejaran. Dari pemeriksaan, diketahui salah satu pelaku berinisial PP diduga cemburu dan menuding korban merebut pacarnya. PP cemburu menuduh korban RA ada menjalin hubungan pacaran dengan pacar pelaku saudari PP. Untuk barang bukti penyidik amankan yaitu bisa dilihat 1 unit handphone merek Samsung Galaxy A24 warna silver milik saksi saudari MM yang digunakan untuk melakukan perekaman video. Dijerat dengan pasal perlindungan anak, kedua pelaku kini ditahan di Rutan Polres Jayapura. Polisi juga tengah memburu perekam video persekusi. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Berikutnya saudara, erupsi warga Sitaro dievakuasi. Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi. Pemerintah daerah langsung mengevakuasi warga di Pulau Tagulandang yang terdampak erupsi. Gunung api ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro kembali erupsi. Selasa pagi, kepulan asap tebal berwarna kelabu terus keluar dari kawah Gunung Ruang disertai dentuman gemuruh. Melihat dampak erupsi, status gunung api ruang naik dari siaga ke awas. Pemerintah daerah kemudian mengevakuasi warga di Pulau Tagulandang yang masuk radius 6 km dan terdampak lontaran lava pijar. Warga dibawa ke Pelabuhan Minanga untuk dievakuasi ke Pulau Siau. Menyiapkan kurang lebih ada 8 titik untuk dijadikan tempat pengungsian sementara, baik yang ada di Siau Barat dan di Siau Timur, dan masing-masing sudah dibagi kepada perangkat daerah untuk hari ini langsung membersihkan, termasuk menyiapkan makan kalau memang malam ini ada pengungsi. Debu vulkanik Gunung Ruang terbawa hingga kota Manado. Warga diimbau untuk mengenakan masker agar terhindar dari penyakit pernapasan dan kulit
terdampak dari debu vulkanik. Semburan abu vulkanik akibat letusan Gunung Ruang juga berdampak hingga ke Kota Bitung. Kendaraan hingga atap rumah warga kini penuh debu vulkanik. Warga pun harus membersihkan debu vulkanik secara berkala guna menghindari gangguan kesehatan. Tim Liputan Kompas TV. Kita lihat berikutnya, saudara, ada tewas diterkam buaya. Seorang warga Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah tewas diterkam buaya. Jenazah korban berhasil ditemukan usai 2 hari pencarian. Tim SAR gabungan bersama masyarakat setempat berhasil menemukan jenazah korban sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Hamkan, pria 21 tahun ini tewas diterkam buaya saat ingin pulang ke rumah usai menghadiri acara pesta. Peristiwa ini bermula saat korban berada di dermaga Desa Benteng, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo, Una-Una, Minggu malam hendak naik perahu. Tiba-tiba seekor buaya datang dan menerkamnya. Pencarian terhadap korban membutuhkan waktu 2 hari oleh tim SAR gabungan. SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Hamka, umur 21 tahun, sekitar 50 meter dari LKP. Usai berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung diserahkan kepada keluarga untuk segera dimakamkan. Petugas mengimbau kepada warga Kepulauan Togean untuk selalu berhati-hati karena hingga kini buaya yang menerkam korban belum ditemukan. Patarudin, Kompas TV, Poso, Sulawesi Tengah. Informasi pilihan berikutnya, ada bocah terjebak di mesin cuci. Seorang bocah perempuan berusia 4 tahun di Kota Makassar terjebak di dalam mesin cuci rusak saat bermain. Tim penyelamat damkar harus menenangkan bocah tersebut saat proses evakuasi berlangsung. Seorang anak perempuan terjebak dalam mesin cuci saat bermain di rumahnya di Jalan Panampu, Kota Makassar, Senin siang. 8 personel rescue damkar dengan hati-hati berusaha mengeluarkan korban dari tabung pengering mesin cuci. Ya, geser itu nah. 1, 2, 3. Petugas juga harus menenangkan korban yang masih berusia 4 tahun agar tidak takut dan tidak menangis. Itu agak susah di yang tadi karena kakinya sudah terlipat di bawah, Pak. Itu tadi anak katanya menurut informasi orang tuanya itu dia awalnya dia memang di sampingnya. Baru dia kebetulan dia mamanya katanya dia menyapu di depan rumahnya. Dia masuk di dalam manunya mesin cuci. Mesin cuci. Iya. Itu sudah sementara beroperasi atau sudah mati, Pak, itu mesin cuci? Itu katanya itu mesin cuci sudah rusak, Pak. Oh, sudah rusak ya. Proses evakuasi membutuhkan waktu 7 menit lamanya hingga korban dapat dikeluarkan tanpa terluka. Arif Dirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Terakhir, saudara, menata asa Garuda Muda. Laga Timnas Indonesia U23 untuk meraih juara Piala Asia 2024 terhenti usai ditekuk Uzbekistan dengan skor 2-0. Namun mimpi Garuda Muda untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar. Garuda Muda harus mengakui keunggulan dari Uzbekistan dalam laga semifinal di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Senin malam. Namun tidak bisa masuk final Piala Asia U23 tentu tak mematahkan semangat untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024. Ya, peluang timnas lolos ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar lewat 2 jalan. Yang pertama, lewat perebutan juara 3 Piala Asia U23 pada Kamis 2 Mei mendatang melawan Irak. Jika menang, Indonesia otomatis lolos dan masuk ke grup B sepak bola pra-Olimpiade. Namun apabila kalah, masih ada opsi kedua yakni mengikuti babak playoff melawan Guinea pada 9 Mei mendatang. Semangat Garuda Muda ini tetap membara karena dukungan dari supporter Indonesia yang mengikuti perkembangan permainan timnas Garuda. Hal ini juga tampak saat Ketum PSSI memberikan semangat kepada pemain timnas U23 di ruang ganti. Melalui akun Instagramnya, Erick Thohir menegaskan bahwa hasil akhir melawan Uzbekistan tak seberapa dengan kuatnya kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia dalam mendukung Garuda Muda. Para pemain timnas U23 diminta tetap semangat dan tidak berkecil hati. Ini ada game kedua yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on!
Masih ada, come on. Ayo, kita percaya kalian. Kalian bisa. Pak Menpora di sini. Presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh, kita fight back. We are strong and we can fight back. Come on. Come on. Kekecewaan karena tidak bisa lolos ke final Piala Asia U23 tentu kini harus ditutup rapat. Kemenangan untuk menuju ke tempat baru, yakni Olimpiade Paris 2024, kini harus menjadi fokus timnas Indonesia. Dan Ibu juga alhamdulillah cukup puas dalam pertandingan ini. Apapun hasilnya, terima kasih. Kerja keras dan pantang menyerah harus terus dilanjutkan untuk mewujudkan mimpi timnas Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kesempatan yang datang tentu kini harus benar-benar dimanfaatkan. Dukungan para supporter untuk timnas Indonesia pun akan terus menggelora demi kemenangan di laga berikutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara CEO Microsoft Satya Nadella bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas rencana investasi Microsoft di bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan Indonesia. Usai jeda kami kembali. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Pada di mana? OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. Beli semua di Shopee. Garansi tepat waktu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Shopee. Yuk pakai SPayLater. Beli sekarang, bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system.
Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Well, I've got a car. We've gone so far. Exploring the unknown without. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Saudara, CEO Microsoft Satya Nadella bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Rencana investasi Microsoft di bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan di Indonesia menjadi salah satu pembahasannya. Presiden Jokowi menerima kedatangan CEO Microsoft pada Selasa pagi. Menkominfo Budi Aris Setiadi menjelaskan bahwa Microsoft akan berinvestasi signifikan selama 4 tahun ke depan dalam infrastruktur AI dan komputasi awan. Pertemuan keduanya juga membahas mengenai pembangunan pusat riset bersama. Pemerintah menawarkan beberapa tempat pusat riset kepada Microsoft seperti Bali dan juga IKN. Tadi udah bicara dengan Pak Presiden mengenai pengembangan sumber daya manusia dan membangun pusat riset bersama antara Microsoft dan pemerintah Indonesia, terutama dalam pembentukan digital talent khususnya di bidang AI. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akhirnya menyerahkan alat belajar yang dihibahkan perusahaan Korea Selatan kepada SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta. Sebelumnya alat belajar tersebut tertahan lebih dari setahun lamanya di sebuah gudang perusahaan jasa titipan di Tangerang, Banten. Awalnya alat belajar keyboard Braille ini tiba pada tanggal 18 Desember 2022. Diberitahukan sebagai barang kiriman oleh sebuah perusahaan jasa titipan. Oleh karena itu, Bea Cukai menetapkan pentarifan hingga ratusan juta sesuai dengan mekanisme pemerintah. Pihak SLB pun keberatan untuk melanjutkan pengurusan barang sehingga keyboard Braille ini tertahan di gudang dan dikategorikan sebagai barang tidak dikuasai atau BTD oleh Bea Cukai. Namun setelah diketahui sebagai barang hibah, barang itu telah ditetapkan bebas bea masuk dan pajak lainnya sesuai dengan aturan. Rupanya baru terbuka, barang itu bukan barang kiriman, tetapi adalah barang hibah. Baru di-input 2024. Barang hibah. Nah, setelah kita tahu bahwa itu barang hibah, maka kita kasih info bahwa kalau barang hibah itu pemerintah itu bisa fasilitasi, negara itu bisa fasilitasi. Untuk barang hibah, untuk kepentingan pendidikan atau sosial, ada PMK-nya yang mengamanatkan untuk tidak dikenakan biaya masuk atau pajak dalam rangka impor. Informasi mancanegara hadir usai jeda. Fenomena tanah longsor terjadi di kota Kerala, India, hingga menewaskan satu anak laki-laki akibat tertimbun material longsor.
Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah. Manis alami dari buah. Tropicana Slim. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Yang mana? OTW. Bosan? Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. Beli semua di Shopee, garansi tepat waktu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Yang penting buatku, Samsat untuk latihan kekuatan. Dan Orange Water atau Lemon Water agar pulih lebih cepat. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Yang mana? OTW. Bosan? Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. Beli semua di Shopee, garansi tepat waktu. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral.
Saudara, dua rumah di Jalan Batu Cermin, Samarinda, Kalimantan Timur ludes dilalap api yang diduga muncul dari korsleting listrik. Banyaknya material kayu membuat api dengan cepat membakar rumah dan merembet ke rumah lainnya. Salah satu korban mengatakan saat sedang tidur dirinya terbangun dikejutkan oleh api yang berjatuhan dari atas plafon rumah. Ia pun bergegas menyelamatkan keluarganya keluar rumah sehingga tidak ada korban dalam musibah ini. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian oleh petugas damkar. Sebuah bukit di kota Karol, India mengalami longsor dan menimpa sejumlah rumah warga. Satu anak laki-laki dikabarkan meninggal akibat tertimbun material longsor. Dan inilah rekaman detik-detik saat longsor jatuh menimpa rumah. Oh my. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus, berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Usai terpilih, Prabowo Gibran mantapkan koalisi. Siapa bertahan jadi oposisi? Kasus denda masuk bea cukai bernilai fantastis jadi sorotan. Kalah dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23, Garuda Muda kejar peringkat ketiga melawan Irak. Selengkapnya dalam laporan khusus pukul 9:30 malam ini di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Seorang bocah perempuan berusia 4 tahun terjebak di dalam mesin cuci yang sudah rusak saat bermain di rumahnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Kinerja wasit asal Tiongkok Shen Yinhao yang memimpin laga timnas melawan Uzbekistan U23 disoroti. Salah satunya adalah kartu merah yang diberikan kepada kapten timnas U23 Rizky Ridho. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah ruang kerja Sekjen DPR RI. Dari hasil penggeledahan, penyidik membawa 3 koper dan 1 ransel.
Halo saudara, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk Anda. Selengkapnya bersama saya, Nitya Anissa. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Unjuk rasa menuntut pelantikan kepala desa oleh massa aksi di Banjarnegara, Jawa Tengah berakhir ricuh. 2 polisi dan 10 orang mengalami sesak napas akibat semprotan gas air mata. Kericuhan pecah saat massa berusaha menerobos masuk gedung pendopo bupati. Aksi saling dorong dengan petugas tidak terhindarkan. Akibatnya kericuhan, 2 polisi mengalami luka-luka dan 10 pengunjuk rasa mengalami sesak napas akibat semprotan gas air mata. Dalam aksinya, massa dari berbagai desa di Banjarnegara menuntut agar PJ Bupati segera melantik 57 kepala desa terpilih. Massa sempat melakukan aksi dengan merubuhkan gerbang dari pendopo, sehingga kita melakukan upaya tegas dan terukur. Ada yang diamankan Pak Wawan? Untuk sementara ada 2 orang kita minta keterangan. Detik-detik tebing setinggi 20 meter longsor terekam kamera warga, saudara. Longsor menutup sebagian badan jalan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sendiri kok di sana, Le. Jangan kok ke sana terus dulu, Pak. Peristiwa ini sempat menimbulkan kepanikan sebab saat longsor sejumlah kendaraan sedang melintas di sekitar lokasi. Warga mengatakan longsor dari tebing yang dekat dengan pemukiman sudah berulang kali. Pemerintah daerah diharapkan segera mengantisipasi terjadinya longsor susulan, mengingat dekat dengan pemukiman dan merupakan akses utama menuju kota Mamasa. Ini sangat mengkhawatirkan, Pak. Di sekitar kami kompleks di sini ya boleh dikata kami terancam juga dengan adanya longsor. Karena selain longsor juga airnya lari masuk di rumah. Dan saya pikir ini sangat berbahaya ini buat kami yang ada di sekitar sini, Pak. Kita ke sorotan lain, saudara. Seorang bocah perempuan berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan terjebak di dalam mesin cuci yang sudah rusak saat bermain di rumahnya. Bocah berusia 4 tahun terjebak di tabung pengering mesin cuci saat bermain di rumahnya. Untuk mengeluarkan bocah itu, tim rescue Damkar Kota Makassar harus memotong tabung pengering dengan hati-hati lantaran bocah tersebut terjepit di dalam tabung dengan kaki yang terlipat. Petugas juga harus membujuk saat anak dengan didampingi orang tuanya agar tidak takut dan menangis. Setelah berusaha selama 7 menit, bocah perempuan ini berhasil dikeluarkan tanpa mengalami luka. Di mesin cuci, Pak. Terus kita cek di sana, sampai di sana ternyata dia masuk di pengeringnya itu, yang lubang kecil itu. Jadi dia itu agak susah di yang tadi karena kakinya sudah terlipat di bawah, Pak. Cara penanganannya tadi itu kita secara pelan-pelan itu kita potong sedikit-sedikit itu karena dia berupa plastik, jadi gampang dipotong. Jadi butuh waktu sekitar 7 menit tadi baru selesai penanganan, Pak. Seorang pria mengancam akan menembak istrinya dengan pistol rakitan karena emosi tak diizinkan bertemu anaknya. HR ditangkap polisi setelah mendapat laporan dari istri yang mengaku diancam akan ditembak melalui pesan video. Pelaku mengaku merakit pistol mengikuti tutorial di YouTube dan mengancam istrinya karena emosi tak diberi izin untuk bertemu anaknya. Polisi juga menyita 2 senjata api serta peluru rakitan dan barang bukti lainnya untuk membuat senjata tersebut. Dengan akan
melakukan penindakan memaki dan menampilkan ada senjata api, senjata tajam, dan melakukan ancaman kepada seseorang. Kita ke sorotan lain, Saudara. Polisi menangkap seorang manajer restoran cepat saji milik pengacara Hotman Paris. Manajer itu ditangkap diduga menggelapkan uang perusahaan untuk judi online dan terjerat pinjol. Inilah rekaman CCTV aksi manajer restoran yang membobol loker yang berisi uang jutaan rupiah. Tercatat pelaku telah menggelapkan uang sebanyak 3 kali dengan total kerugian mencapai 172 juta rupiah. Selain melaporkan ke pihak kepolisian, kasus ini pun diunggah oleh Hotman Paris melalui akun media sosialnya. Setelah mendapatkan laporan, aparat Polresta Bogor Kota mengejar dan meringkus pelaku di Purbalingga, Jawa Tengah. Pelaku mengaku memakai uang tersebut sebagian untuk bermain judi online dan menutupi utang. Yang bersangkutan mengambil uang tersebut tidak hanya 1 kali saja, ya. Yang pertama 50 juta, yang kedua 90 juta, dan seterusnya. Uang 50 juta yang pertama digunakan untuk judi online. Kemudian 90 juta dan seterusnya itu digunakan untuk membayar hutang, diantaranya hutang untuk judi online tersebut. Dan juga untuk membeli motor, membeli laptop, membeli handphone, dan lain sebagainya. Kita beralih ke kasus tewasnya polisi di Manado, Sulawesi Utara, Saudara. Tim forensik Rumah Sakit Polri menyatakan Brigadir RAT bunuh diri setelah melakukan penyelidikan terhadap saksi dan barang bukti yang ditemukan di lokasi. Kesimpulan tewasnya Brigadir RAT anggota Satuan Satlantas Polres Manado, Sulawesi Utara didapat berdasarkan bukti penyidikan dengan melibatkan kedokteran forensik, laboratorium forensik, dan tim siber. Tim forensik Rumah Sakit Polri telah melakukan 3 metode pemeriksaan terhadap korban dan hasilnya tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban selain luka di bagian kepala. Meski demikian, polisi masih melakukan pendalaman terkait motif bunuh diri dengan memeriksa isi telepon seluler korban yang ada di lokasi. Berdasarkan keterangan para saksi dengan didukung oleh barang bukti dan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara komprehensif dengan metode scientific crime investigation, disimpulkan bahwa jenazah yang ditemukan di dalam mobil pada halaman rumah di Jalan Mampang Perapatan 4 RT 10 RW 2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan karena korban bunuh diri dengan cara menembakkan senjata api jenis pistol HS kaliber 9 mm ke arah kepala. Sementara itu, Bid Propam Polda Sulawesi Utara masih memeriksa Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, terkait kematian Brigadir RAT. Meski demikian, Kabid Humas Polda membantah Kapolresta Manado menerima uang dari pengusaha batubara, orang yang mendapat pengawalan Brigadir RAT yang ditemukan bunuh diri di dalam mobil di Mampang. Brigadir RAT telah bekerja sebagai sopir dan ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir 2021 lalu. Namun dari hasil pemeriksaan, Kapolres Manado menyebut yang dilakukan Brigadir RAT tanpa izin resmi dari Polresta Manado. Sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Karena korban bunuh diri dengan cara menembakkan senjata api jenis pistol HS kaliber 9 mm ke arah kepala. Kasus kematian Brigadir Ridral Ali ditutup. Polres Metro Jakarta Selatan menyimpulkan anggota Satuan Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara itu tewas karena bunuh diri. Kesimpulan dilakukan setelah penyelidikan terhadap 13 saksi, olah TKP, dan pengumpulan barang bukti di lokasi termasuk DVR CCTV.
Tim forensik Rumah Sakit Polri telah melakukan 3 metode pemeriksaan terhadap korban dan hasilnya tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban selain luka di bagian kepala. Kami temukan 1 buah luka tembak masuk pada pelipis kanan dan 1 buah luka tembak keluar pada pelipis kiri. Luka-luka tersebut menurut pola lukanya sesuai dengan luka tembak tempel senjata api. Hasil ronsen menunjukkan bahwa tidak ada anak peluru di dalam rongga kepala, sedangkan CT scan menunjukkan bahwa terdapat patah tulang-tulang kepala dan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh tubuh dan kami tidak menemukan tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya. Anggota Kompolnas Pungki Indarti menganggap kasus ini tergolong serius dan harus diselidiki secara terbuka. Kompolnas sudah mengirim surat klarifikasi ke Polda Sulawesi Utara terkait status keberadaan Brigadir Ridal Ali di Jakarta adalah cuti atau penugasan perbantuan. Pungki menyebut jika dibenarkan cuti seharusnya tidak diperkenankan untuk membawa senjata api. Toh cuti, kenapa bawa senjata api? Itu seharusnya kan nggak boleh. Jadi senjata api itu diberikan dalam rangka bertugas. Kalau cuti kan nggak dalam bertugas gitu ya. Jadi ketika yang bersangkutan dinyatakan cuti, maka senjata apinya juga mesti harus dititipkan gitu. Kalau ini adalah BKO, maka kenapa kok BKO dari lalu lintas kemudian jauh-jauh dari Manado ke Jakarta gitu. Meski telah menutup kasus, polisi masih menyelidiki motif Brigadir Ridal Ali dengan memeriksa isi telepon genggam korban yang ada di lokasi. Tim Liputan Kompas TV. Kinerja wasit asal Tiongkok Shen Yinhao yang memimpin laga timnas melawan Uzbekistan U23 disoroti. Salah satunya adalah kartu merah yang diberikan kepada Kapten Timnas U23 Rizky Ridho. Selengkapnya usai jeda. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah, manis alami dari buah. Tropicana Slim. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Usai terpilih, Prabowo Gibran mantapkan koalisi. Siapa bertahan jadi oposisi? Kasus denda masuk bea cukai bernilai fantastis jadi sorotan. Kalah dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23, Garuda Muda kejar peringkat ketiga melawan Irak. Selengkapnya dalam laporan khusus. Pukul 9:30 malam ini di Kompas TV. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Di tanganmu
botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Pemirsa, mulai 1 Mei 2024, siaran Kompas TV di wilayah-wilayah ini dapat Anda akses melalui channel-channel berikut. Saksikan Kompas TV lebih tajam, lebih jernih. Kompas TV, independen, terpercaya. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Anda kembali lagi bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Timnas Indonesia U23 telah menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 dan hasilnya Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan. Asa Timnas Indonesia untuk melaju ke final Piala Asia sempat muncul setelah pemain belakang Timnas Muhammad Ferrari mampu membobol gawang Uzbekistan. Namun setelah direview video assistant referee atau VAR, penyerang Timnas Ramadan Sananta telah terjebak offside. Gol Ferrari pun dianulir oleh wasit asal Tiongkok Shen Yinhao. Beberapa saat setelah gol Indonesia dianulir wasit, fokus Timnas Indonesia U23 seakan hilang. Uzbekistan pun mampu membobol gawang Hernando Ari hingga 2 kali. Di menit ke-68, Husain Norshaif dan gol bunuh diri Arhan Pratama terjadi di menit 86. Meski gagal melaju ke final Piala Asia U23, pelatih Garuda Muda Shin Tae-yong tetap yakin timnas akan mendapatkan tiket lolos ke Olimpiade Paris. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini menyebut dirinya kecewa atas sejumlah kejadian dalam laga melawan Uzbekistan. Shin Tae-yong berjanji ia dan Garuda Muda akan melakukan hal terbaik untuk tetap mencapai target Olimpiade lewat perebutan tempat ketiga melawan Irak. 우리 선수들 열심히 싸워줬고 우즈베키 선수들도 열심히 해줬고 같이 좋은 경기 했다고 생각합니다. 좀 아쉬운 부분도 있고 하지만 그래도 뭐 우즈베키스탄이 잘해서 승리했는 것을 축하드리고 아직 뭐 기회는 남아 있으니까 우리가 3, 4위전에서 더 잘 준비해서 꼭 올림픽 갈 수 있도록 준비하도록 하겠습니다. Banyak kalangan yang menilai, saudara, wasit asal Tiongkok Shen Yinhao melakukan beberapa keputusan yang kontroversial. Salah satunya adalah kartu merah yang diberikan kepada Kapten Timnas U23 Rizky Ridho.
acara nonton bareng Timnas U23 menggelora di tanah air menyambut Garuda Muda yang mencetak sejarah lolos semifinal Piala Asia. Di Jakarta, lapangan Banteng dan Stadion Gelora Bung Karno menjadi pusat nonton bareng Timnas U23 lawan Uzbekistan. Kendati tak bisa langsung mendukung di Doha, Qatar, namun yel-yel penyemangat Timnas tetap dinyanyikan. Begitu juga di Surabaya, Jawa Timur. Area Balai Kota jadi titik nonton bareng Timnas U23 yang disaksikan ribuan warga Surabaya. Kendati Garuda Muda kalah dalam pertandingan lawan Uzbekistan, namun dukungan bagi Timnas U23 tak berhenti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta anak asuh Sintayong untuk bangkit di laga selanjutnya. Tiket Olimpiade masih terbuka untuk Garuda Muda. Ada game kedua, yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on. Masih ada, come on. Ayo, kita percaya kalian. Kalian bisa. Pak Menpora di sini. Presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Nggak bisa diinjak-injak. Jangan dulu, kita fight back. We're strong and we can fight back. Come on. Come on. Dukungan bagi Timnas U23 terus mengalir sepanjang gelaran Piala Asia di Qatar. Para diaspora Indonesia selalu memenuhi Stadion Abdullah bin Khalifa saat Indonesia bertanding. Bahkan kemarin hampir di seluruh tribun yang disediakan terisi oleh pendukung Timnas. Sama seperti perjuangan Timnas, dukungan bagi Garuda Muda juga tak berhenti sampai di sini. Jelang lawan Irak Kamis mendatang, diaspora Indonesia sudah menyiapkan mobilisasi supporter ke Stadion Abdullah bin Khalifa. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, meski kalah melawan Uzbekistan, Presiden Joko Widodo optimistis Timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Olimpiade Paris. Menurut Jokowi, Timnas U23 Indonesia sudah berusaha keras melawan Uzbekistan, namun setiap pertandingan selalu ada yang kalah dan menang. Sebuah pertandingan itu pasti ada menang dan kalah. Dan tadi malam saya melihat semangat kerasnya, perjuangan kerasnya Timnas U23 memang belum. Dan kalau ya kita harapkan bisa masuk, kalau tidak masih ada pertemuan lagi nanti dengan dunia dari Afrika. Kalau feeling saya masuk Olimpiade, insya Allah ya. Timnas Indonesia 23 masih berpeluang menjadi juara 3 Piala Asia sekaligus lolos Olimpiade Paris jika berhasil mengalahkan Irak pada pertandingan Kamis nanti. Bagaimana membaca peluang Timnas U23 melawan Irak? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola Justinus Laksana atau Coach Justin. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Coach, kita mulai dari apa yang ada di depan mata dulu saja ya. Yang kemarin oke lah, itu adalah pelajaran. Tapi bagaimana melihat peluang Garuda Muda nanti melawan Irak? Ya, saya setuju sama Pak Jokowi. Kita masih sangat bisa layak lolos. Kita itu cuman, ya terutama netizen ya, punya ekspektasi yang berlebihan. Seolah-olah ini tim dunia, seolah-olah pemain kita itu main di Real Madrid, Barcelona, Juventus, Man City, Liverpool, dan lain-lain. Kan faktanya tidak begitu. Faktanya adalah 6 bermain di Liga luar, Tier 2, Tier 3, dan 17 main di Liga 1. Jadi this kind of things happen. Yang namanya tren itu pasti ke atas, tapi netizen expect kalau kita menang semuanya. Saya pun demikian berharap. Saya yakin pasti ada dropnya. Cuman saya tidak, saya mending kalah di final. Ini kita kunci dulu daripada kalah di sini. Karena sekarang harus lewat jalan yang lebih ya berat lagi lah, kasarnya begitulah. Tapi saya melihat ada hal yang positif. Contoh pemain-pemain yang muda-muda ini yang mungkin
mungkin 1-2 pemain merasa dirinya sudah melebihi kapasitasnya, itu semua dikembalikan ke bumi. Kakinya ditaruh ke bumi bahwa kalian boleh bagus dan lain-lain, tapi bukan karena kalian hebat, karena bekerja sama satu tim, karena kalian harus menjalankan hal-hal, bekerja keras dan lain-lain. Saya mengatakan kekuatan Indonesia yang susah dipatahkan yaitu daya juang. Nah, kemarin itu ya, saya dari awal saya lihat ya, saya rasa tampilnya grogi, tegang kayak kesetrum 2000 volt gitu. Karena ekspektasi ya, apalagi setelah dinyatakan offside ya. Ya, dan kita lihat yang terjadi di luar lapangan, para pengusaha memberikan sumbangan 23 miliar, para politisi ikut nonton bola, di mana-mana ada nobar. Mereka tahu itu, jadi secara tidak langsung ada tekanan. Bahwa tekanan itu sehat, saya setuju. Cuman sekali lagi, kembali lagi, ini bocah-bocah umur rata-rata 20 tahun. 20 tahun, prospek mereka masih bagus, dan bolehlah mereka sekali bikin kesalahan. Kalau kita lihat dari awal, passing aja ngawur. Pegang bola 3 detik aja nggak bisa. Dimulai dari pemain-pemain yang selalu tampil konsisten. Ivar Jenner, Hubner, Nathan, Arhan, Witan, Hernando bahkan. Nggak tampil bagus. Rizky Ridho. Jadi pemain intinya ini ibarat yang selalu menggendong timnas itu ngedrop. Jadi satu tim jadi ngedrop. Biasanya kan sayap kanan yang menjadi PR lah, kasarnya begitulah. Iya. Tapi kemarin segala segi kita drop. Sebagai pelatih ya mau gimana lagi kalau pemain gue yang sering passing bagus tiba-tiba nggak bisa passing, iya kan? Nah, tapi sekali lagi saya setuju dengan yang dikatakan Pak Erik. Semua itu masih ada di tangan kita. There is one, kalaupun kita berpikir pesimis dulu lah. Seandainya kalah, masih ada satu peluang lawan Guinea home and away. Tapi kalau bisa besok itu kita kunci. Jadi ngedrop bolehlah, tapi harus cepat bangkit lagi ya. Kalau cepat bangkit lagi kan artinya kita harus mulai mengatur peluang lagi. Kalau kita lihat ini Rizky Ridho akan absen, Struijk oke mungkin masih bisa main ya. Tapi kira-kira ini line up-nya kan kayak gimana, Coach? Nggak ada masalah, cuman si Hubner digeser ke kanan, ke tengah, si Komang akan main di kiri. Jadi nggak begitu ada. That's not the point. Masalahnya itu bukan nggak ada strike dan nanti nggak ada Rizky Ridho. That is not the point. Kekuatan kita itu bukan dari skill individu. Kita tidak punya seorang Ronaldo, Messi, Kevin De Bruyne, Vinicius, dan nggak punya. Kekuatan kita adalah teamwork. Teamwork dalam arti banyak kombinasi penetrasi ke kotak penalti lewat kombinasi dengan akurasi passing yang tepat. Nah, untuk bisa melakukan itu, passingnya harus nyampe, sesimpel itu. Kalau passing nggak nyampe, kita diserang balik, ya kan? Jadi isunya ini semua, cuman tidak tenang. Apakah kita punya kualitas untuk mengalahkan Irak? Iya, Irak kalah 2-0 lawan Jepang. Jepang kalah 1-0 lawan Korea. Kita kalahkan Korea. Ini bukan matematika, tapi saya mengatakan levelnya. Tapi modal ya ada gitu ya? Modal ada. Cuman kalau nggak bisa pegang bola 3 detik ya susah juga. Mental ya, Coach ya berarti ya? Kenapa? Mental juga dong berarti ya, kita bicara beban juga nih artinya. Iya. Kalau gini, sorry saya potong. Artinya kan semua berusaha untuk menyemangati, tetap saja berusaha untuk menyemangati, berusaha tetap optimistis. Harapan lolos Olimpiadenya ini kan tetap ada. Tapi kalau Anda ngelihat dalam kondisi sekarang, udah bisa pulih belum? Atau justru malah akan menjadi beban ganda buat Garuda Muda nanti? 4 match kita main bagus. At least hasilnya bagus. 1 match kita jeblok. Apakah 4 match ini hilang nggak dihitung? Kan enggak. Ya. Iya kan? Justru itu mengantarkan kita sampai sini ya. Kalau kita bicara pulih, cedera fisik itu lama pulihnya, susah. Dan itu tidak dialami kita. Yang kita alami adalah mental yang lagi turun, bukan selalu turun, yang lagi ngedrop. Saya rasa habis pertandingan ini, video pertandingan kemarin lawan Uzbek akan ditayangkan lagi oleh Sintayong. Sintayong cuma bilang, coba kalian cek sendiri, kalian main kayak apa. Enough, itu aja.
pemain ini pasti mikir, oh ya, gue nggak begini. Oh ya, kenapa? Lahirlah itu satu hari sesi gimana cara memperbaiki. Dan ini mereka akan bounce back. Saya yakin mereka akan bounce back, akan bangkit lagi. Seperti kita lah, nggak usah umur 18. Umur 30, 40, 50, kadang bikin kesalahan, kita perbaiki. Iya, sangat Ya kan? hancur semuanya ini ya. Dalam kehidupan normal, kita bikin kesalahan. Kenapa pemain timnas nggak boleh bikin kesalahan? Iya kan? Berarti harusnya ketika isu soal kepemimpinan wasit yang kemarin ini sudah lupakan saja ya. Kita move on dari situ, balik lagi ke strategi. Ya, betul. Bahwa wasitnya tidak bagus, saya setuju. Tapi dari keputusan tidak memberikan penalti, memang itu bukan penalti, tackling bagus, golnya Ferrari memang itu offside. Yang Rizky Ridho, itu saya pertanyakan juga. Kalau kita dulu mantan pemain, kita tendang bola, nggak mungkin kita tarik dan pemain itu datang sehingga kena. FIFA itu punya aturan yang aturannya textbook. Nah ini dilakukan oleh wasit mengikuti textbook. Padahal kalau di Inggris kena tangan belum tentu penalti. Ada intensi. Sebagai wasit, he must feel the game. Nah ini dia tidak lakukan. Dia hanya melihat aturan. Kalau dia melihat lewat VAR, kan dicek sama VAR. Ya. Adakah intensi dari Rizky Ridho untuk mencederai? Nggak ada. Karena dia benar-benar menendang bola dan kakinya pasti ke atas dong. Dan si pemain ini masuk. Jadi this kind of things happen. Harusnya nggak dikasih kartu merah. Tapi itu kan di menit 84, 85, 86 kan. Seandainya tidak diberikan kartu merah, apakah kita menang? Kan enggak juga. Ya, tidak ada jaminan ya. Jadi this kind of thing happen termasuk pelajaran yang kemarin, tapi jangan sampai menghentikan langkah kita karena masih ada satu kesempatan. Kalaupun itu lewat, masih ada satu kesempatan lagi. Kalaupun semuanya lewat, kita masih punya pelajaran karena menang di 4 kali dan itu sangat membanggakan. Iya. Terima kasih, kita Coach. Kita fokus ke sana, bukan ke fokus satu kekalahan, tapi fokus ke 4 kemenangan untuk belajar. Sepakat, selalu ada pembelajaran ini masa depan Garuda Muda. Terima kasih Coach sudah gabung, mudah-mudahan semangatnya tertular, jadi kita mendukungnya tanpa memberikan beban ganda buat para pemain Timnas U23. Sama-sama, siap. Terima kasih, selamat malam Coach. Terima kasih. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, diantaranya mengenai KPK yang menggeledah ruang kerja Sekjen DPR RI. Dari hasil penggeledahan, penyidik membawa 3 koper dan 1 ransel. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah, manis alami dari buah. Tropicana Slim. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, polisi menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu seberat 29 kg dan 13 kg sabu cair dari negara Malaysia ke kota Batam. Dari hasil tindakan ini, belasan kurir narkoba ditangkap. Petugas kepolisian Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyeludupan sabu yang dikemas ke dalam bingkisan teh yang dimasukkan ke dalam koper. Para pelaku membawa narkoba berbentuk cairan dan nantinya akan diproduksi kembali menjadi sabu kristal. Menurut Kapolda Kepulauan Riau, barang ilegal ini akan disimpan di sebuah pulau kosong tak bertuan
Kemudian akan dilanjutkan dibawa kembali ke berbagai kota. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Baik tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih, Jeng? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Usai terpilih, Prabowo Gibran mantapkan koalisi. Siapa bertahan jadi oposisi? Kasus denda masuk bea cukai bernilai fantastis jadi sorotan. Kalah dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23, Garuda Muda kejar peringkat ketiga melawan Irak. Selengkapnya dalam laporan khusus. Pukul 9:30 malam ini di Kompas TV. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Sekjen DPR. Penyidik KPK membawa 3 koper dan 1 ransel setelah menggeledah. Penggeledahan diduga terkait dugaan penyelewengan dana pengadaan rumah dinas anggota DPR RI. Penggeledahan penyidik KPK dilakukan sejak pukul 11 hingga pukul 17.30. Penyidik KPK menggeledah bagian keuangan Sekjen DPR RI. Pak, tadi digeledahnya berapa ruangan nih, Pak? Ya, jadi informasi yang kami peroleh, betul hari ini tim penyidik KPK dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi, kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI, melakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI di beberapa ruang kerja termasuk ruang staf.
Kita ke sorotan lain, Khofifah Indar Parawansa merespons sindiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang merahasiakan calon gubernur Jatim yang diusung PKB agar Khofifah tidak mengetahuinya. Khofifah merespons sindiran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar terkait calon gubernur Jawa Timur yang diusung PKB dalam Pilkada 2024. Khofifah menyatakan bahwa bebas-bebas saja Caimin mengusung calon gubernur Jawa Timur. Itu merupakan hak masing-masing partai politik. Siapa saja termasuk hak Pak Muhaimin akan mengumumkan kapan, di mana, siapa namanya, hanya beliau. Saya rasa kita semua menghormati hak-hak masing-masing partai politik untuk mengumumkan siapa, kapan, dan di mana. Bu, menanggapi statementnya Pak Said tadi, Bu. Kan nanti juga akan mendaftar. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan pembicaraan soal Pilkada Jatim menjadi topik yang cukup lama diperbincangkan dalam pertemuannya dengan PLT Ketum P3 Mardiono. Ia menyampaikan kedua parpol hampir sepakat mengusung figur yang sama. Namun Muhaimin enggan membeberkan siapa figur yang dipersiapkan untuk menandingi Khofifah di Pilkada Jatim 2024. Jatim tadi memang menyita waktu agak banyak dalam pembicaraan. Agak banyak dan hampir sepakat pokoknya kita harus mengusung seseorang. Nah, siapa dia ini masih rahasia. Masih rahasia, nanti kalau bocor ketahuan Khofifah bahaya itu. PKS mengakui sudah ada komunikasi dengan Partai Gerindra soal bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun belum ada keputusan bergabung atau menjadi oposisi karena menunggu keputusan Dewan Syuro. Presiden PKS Ahmad Syahiku menyatakan pihaknya masih berkomunikasi dengan Partai Gerindra. Syahiku menegaskan PKS belum memutuskan apakah akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau menjadi oposisi karena menunggu keputusan Dewan Syuro. Kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam koalisi atau oposisi, sekali lagi ini dalam ranah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro. Saya sebagai Presiden PKS akan melaksanakan apapun kebijakan yang akan diambil oleh Majelis Syuro. Tapi dari Pak Prabowo sendiri sebenarnya ada tawaran atau pendekatan ke PKS nggak sih Pak untuk mengajak masuk? Ya, ada komunikasi-komunikasi dengan Partai Gerindra, dengan Pak Prabowo ya. Ya mudah-mudahan nantilah pada akhirnya akan ada hal-hal yang mungkin akan diumumkan juga. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka belum mau buka suara mengenai susunan kabinet pemerintahan Prabowo mendatang. Soal peluang PKS bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, Gibran hanya tersenyum dan bilang Prabowo yang akan menjawabnya. Nanti ditunggu aja untuk susunan komposisinya, ditunggu aja ya. Mas, untuk penegasan PKS apa tetap jadi bergabung ke koalisi pemerintahan, Mas? Itu nanti yang menjawab Pak Presiden terpilih saja. Siap, makasih. Timnas Anies Muhaimin resmi dibubarkan hari ini, Saudara. Anies menyatakan akan mengambil jeda dulu dan belum memikirkan langkah politik selanjutnya. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengumumkan langsung pembubaran Timnas Amin dalam acara Halal Bihalal. Anies Baswedan menyatakan hingga saat ini belum memiliki rencana untuk membentuk ormas atau parpol dan terus menyuarakan ide-ide perubahan. Semua yang menyangkut langkah berikutnya kasih jeda sebentar. Jeda menata dulu, nutup buku, senang sumsum, terus baru nanti kita. Belum ada rencana untuk membuat ormas apalagi partai politik. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa kita akan meneruskan perjuangan perubahan ini dan akan terus bersama-sama membawa ide. Seorang buruh harian lepas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap, Saudara, usai membuat laporan palsu terkait adanya peristiwa kebakaran. Sesaat lagi usai jeda.
Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya nggak hits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingswood. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Rangkuman berita dari sejumlah peristiwa aktual terpilih. Sopir mobil di Tanjung Duren menabrak 6 orang. Korban mengalami luka berat Karena membobol dana Bank BUMN senilai Layak Anda nanti untuk memperkaya khazanah informasi. Joko Widodo kembali melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Kilas Kompas. Setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya nggak hits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingswood. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Perbuatan yang satu ini jangan ditiru, saudara. Seorang buruh harian lepas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap usai membuat laporan palsu terkait adanya peristiwa kebakaran. Sudah kembali dari lokasi hoaks. Pokoknya ini terakhir melakukan. Usai mendapatkan laporan kebakaran di salah satu wilayah di Kota Makassar, petugas pemadam kebakaran langsung mengerahkan armadanya ke lokasi
Namun sayang, laporan kebakaran tersebut merupakan laporan palsu. Polisi menangkap pembuat laporan kebakaran palsu setelah identitasnya diketahui. Selanjutnya pelaku ini dibawa ke Mako Damkar dan didampingi orang tua untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya atas nama Muhammad Nur Hidayat alias Yayat mau ingin meminta maaf kepada seluruh satu Kota Makassar, dan saya meminta maaf dan saya telah melakukan membuat berita hoax yang tadi malam bahwasanya yang kebakaran di Kelurahan Macini Sombal, Kecamatan Tamalate, dan saya akan ingin meminta maaf kepada seluruh warga masyarakat. Nasib sial menimpa seorang warga Sunterjaya, Jakarta Utara, saudara. Niat baik mengantarkan seorang yang hendak membeli rumah, sepeda motornya justru dibawa kabur pelaku. Korban bersama pelaku mendatangi sebuah rumah di Jalan Bentengan 2, Sunterjaya, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Sempat ada negosiasi dengan pemilik rumah setelah sepakat pelaku meminjam motor korban untuk mengambil uang. Namun setelah 3 jam ditunggu, sepeda motor korban tak kunjung kembali. Atas kejadian ini, korban pun telah melaporkannya ke polisi. Neko-neko jadi, ya udah Pak, kalau memang jadi, saya mau ke bos saya dulu di Batu. Ya udah Mas, kalau memang mau ke bos Mas, tolong naik ojol aja, naik ojek. Ya saya nunggu di sini, dia nggak mau. Saya mau dia anterin ke sono, dia pun nggak mau. Pemkab Kepulauan Sitaro perpanjang status masa tanggap darurat pasca erupsi Gunung Api Ruang yang terjadi pada Selasa 30 April. Status Gunung Ruang naik dari level siaga menjadi awas. Erupsi yang kembali terjadi membuat pemerintah kembali menetapkan perpanjangan status tanggap darurat dari 30 April hingga 14 Mei mendatang. Warga di Pulau Tagulandang yang kini berada di posko pengungsian akan dievakuasi ke Pulau Siau menggunakan kapal KM Lohorau. Ada 8 titik yang akan disediakan pemerintah untuk pengungsian warga dari Pulau Tagulandang. Diimbau warga tidak beraktivitas di radius 7 km dari puncak Gunung Ruang. Parah. Yang lalu daerah pengungsian, titik pengungsian utama ini tidak terdampak oleh lontaran batu pijar. Akan tetapi pada erupsi kali ini itu terdampak lontaran batu pijar sehingga PVMBG menaikkan atau memperluas radius dari puncak gunung yang harus dikosongkan oleh masyarakat menjadi 7 km. Saudara, CEO Microsoft Satya Nadella bertemu Presiden Joko Widodo membahas sejumlah hal seperti rencana investasi Microsoft di bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan di Indonesia. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Prof. Kubat dalam tanda petik terperiksa, dia harus menjawab bagaimana sih sebenarnya kerjasama dengan Universitas Malaysia Terengganu itu. Saya ketemu naskah ini di plagiat orang, plagiat terhadap artikel saya ini. Di dunia akademik, hal atau marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semuanya sudah diatur itu. Berkas Kompas, Selasa 30 April pukul 11 malam di Kompas TV. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen,
terpercaya. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. CEO Microsoft Satya Nadella bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa pagi, Saudara. Pertemuan ini membahas sejumlah hal seperti rencana investasi Microsoft di bidang AI. Microsoft akan berinvestasi signifikan selama 4 tahun ke depan dalam infrastruktur AI dan komputasi awan atau cloud computing. Microsoft juga akan fokus kepada pembentukan digital talent khusus bidang AI dengan mengadakan pelatihan untuk 840.000 orang. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut pertemuan ini membahas pembangunan pusat riset bersama antara pemerintah Indonesia dan Microsoft. Pemerintah menawarkan beberapa tempat pusat riset kepada Microsoft seperti Bali dan IKN. Tadi udah bicara dengan Pak Presiden mengenai pengembangan sumber daya manusia dan membangun pusat riset bersama antara Microsoft dan pemerintah Indonesia, terutama dalam pembentukan digital talent khususnya di bidang AI. Demikianlah informasi di Kompas Malam. Terima kasih, saya Niti Adisa. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Gak bisa diinjak-injak. Usai terpilih, Prabowo Gibran mantapkan koalisi. Siapa bertahan jadi oposisi? Kasus denda masuk bea cukai bernilai fantastis jadi sorotan.
Kalah dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23, Garuda Muda kejar peringkat ketiga melawan Irak. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus lengkapnya untuk Anda. Saudara, pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Gibran gencar memperkuat koalisi. Partai Nasdem dan PKB pun bergabung, menyisakan PDIP dan PKS. Siapa yang berani menjadi oposisi? Pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 oleh KPU, Prabowo Gibran tengah perkuat koalisi. Pada Pilpres 2024, koalisi partai politik pendukung Prabowo Gibran di parlemen meraih 280 kursi dari total 580 kursi. Artinya, Prabowo Gibran hanya butuh satu tambahan partai politik untuk perkuat parlemen 5 tahun ke depan. Bak gayung bersambut, silaturahmi Prabowo ke lawan politiknya di Pilpres 2024 membuahkan hasil. PKB dan Nasdem resmi berikan dukungan koalisi Prabowo Gibran. Sebagai sahabat lama, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sampaikan 8 agenda perubahan kepada Prabowo sebagai wujud kerjasama politik. PKB dan Gerindra ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi, apalagi Pak Prabowo sebagai presiden menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu, maka kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Sebagai partai bungsu yang masuk di barisan Prabowo Gibran, PKB masih menunggu keputusan jatah Menteri Kabinet. Kan nunggu pelantikan, nanti kalau soal kepastian sudah di dalam. Kita ngomong pasti, nanti kan ada proses, masih 6 bulan. Sekarang kan Pak Prabowo presiden terpilih, pemenang Pilpres. Nanti tanggal 20 Oktober beliau menjadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya. Nanti kalau soal ditanya, PKB sudah menyiapkan menteri belum? Tanya ketum kita nanti. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut tak bahas jatah menteri karena sadar diri bukan partai pengusung Prabowo Gibran. Belum ada. Dan kita nggak membicarakan hal itu. Tapi kalau dari internal sendiri Pak, gimana Pak? Dari internal nggak ada juga masalahnya. Kita memang menyadari siapa kita. Jika Nasdem dan PKB masuk dalam kabinet, koalisi Prabowo Gibran akan menguasai lebih dari 70% kursi DPR. Artinya, oposisi hanya tersisa PDIP dan PKS. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda menilai secara kuantitas koalisi Prabowo Gibran lebih leluasa jalankan pemerintahan, namun dapat memicu persoalan soliditas koalisi. Gambarannya ke depan, koalisi Indonesia Maju secara kuantitatif, secara kuantitas itu jumlahnya semakin besar, tetapi memiliki tantangan politik dari sisi kualitas, yaitu soliditas. Biasanya kan semakin besar, tadi sudah ada 72%, itu potensi peluang di mana bisa menyukseskan agenda pemerintahan. Prabowo semakin leluasa dalam menyukseskan menjalankan pemerintahan, tapi punya tantangan baru. Tantangannya apa? Soal soliditas. Bagaimana pola komunikasinya, bagaimana pola koordinasinya, ini menjadi tantangan tersendiri. Sambil menunggu hasil Rakernas Mei mendatang, PDIP beri sinyal tetap berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang. Namun, meski berbeda pandangan politik, hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto dipastikan berjalan baik. Dan juga kita harus juga pertimbangkan Pak Prabowo dan koalisi yang besar sekali. Ya, koalisi besar di sana, mereka sudah berjuang dengan susah payah dari awal. Lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu. Teranyar, PKS beri sinyal ingin masuk koalisi pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Mengingat PKS konsisten sebagai oposisi selama 10 tahun di pemerintahan Jokowi. Akankah PKS merapat ke gerbong Prabowo Gibran? Kita tunggu saja nanti.
Kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal, Bro. Kapan, Bro? Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan, Bro? Segera. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat. Bagus. Namun sinyal merapat PKS ditolak salah satu partai koalisi Prabowo Gibran. Sekjen Partai Gelombang Rakyat atau Gelora, Mahfud Siddiq, tegas tolak PKS bergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sebab selama proses pencalonan Prabowo Gibran, PKS kerap serang keduanya sehingga tak elok bila PKS masuk koalisi. Namun jika PKS masuk koalisi Prabowo Gibran, maka Prabowo Gibran akan mendapat dukungan penuh di parlemen. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, kekuatan oposisi akan melemah dan tak seimbang. Karena kalau ada 3 partai misalnya yang ada di parlemen tidak menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, saya kira akan menjadi satu hal yang menarik. Jadi perimbangan, check and balances, dalam tanda kutip dissenting opinion yang akan mereka berikan kepada eksekutif akan menjadi sesuatu yang lezat bagi tontonan demokrasi kita yang akan datang. Tapi kalau jadi sapu bersih, sudah wassalam ini nasib oposisi di parlemen. Dan bisa dipastikan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat itu akan disahkan. Halo Bea Cukai, gue mau nanya sama kalian. Kalian tuh netapin bea masuk itu dasarnya apa ya? Essay is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG Essay. Love yourself. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Essay is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG Essay. Love yourself. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku rasa ingin tahu awal dari segala pertanyaanmu dan mimpi-mimpimu. Coba dengar suaraku. Lihatlah dunia bukan seperti apa adanya, tapi dunia yang lebih baik. Rutinitas bukan jawaban. Lakukanlah hal baru. Ikuti suara hatimu. Jalan yang kau tahu bisa membawamu jauh. Tapi jalan baru bisa membawamu kemana saja. IQOS, stay curious. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. IQOS, stay curious. Prof. Kubat dalam tanda petik terperiksa, dia harus menjawab bagaimana sih sebenarnya kerjasama dengan Universitas Malaysia Terengganu itu. Saya ketemu naskah ini di plagiat orang, plagiat terhadap artikel saya ini. Di dunia akademik, hal atau marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semuanya sudah diatur itu. Berkas Kompas, Selasa 30 April pukul 11 malam di Kompas TV. Inilah kualitas merah yang semakin mewah.
Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah edisi terbatas. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah edisi terbatas. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah edisi terbatas. Saudara, kasus pengenaan denda bea masuk barang bawaan dari luar negeri dengan nilai fantastis ramai di media sosial. Kurangnya sosialisasi dan rekam jejak kasus bea cukai membuat masyarakat ragu penegakan aturan bea cukai. Saya telah meminta kepada Bea dan Cukai untuk terus meningkatkan pelayanannya. Karena masyarakat tentu berharap adanya kepastian, adanya kecepatan, adanya kenyamanan. Keluhan dan kritik masyarakat terkait pengenaan bea masuk dan pajak membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani turun gunung sambangi kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Menkeu meminta Bea Cukai lakukan perbaikan layanan dan proaktif edukasi masyarakat. Saya telah meminta kepada Bea dan Cukai untuk terus meningkatkan pelayanannya. Karena masyarakat tentu berharap adanya kepastian, adanya kecepatan, adanya kenyamanan. Di sisi lain, Bea dan Cukai sebagai institusi harus melaksanakan 4 hal, yaitu tugas sebagai revenue collector, tidak sekedar untuk mendapatkan pendapatan dari bea masuk atau pajak, sebagai fasilitator perdagangan atau trade facilitator, sebagai industrial assistant atau mendukung industri dalam negeri, dan sebagai community protector, menjaga masyarakat. Halo Bea Cukai, gue mau nanya sama kalian. Kalian tuh netapin bea masuk itu dasarnya apa ya? Sebelumnya, keluhan pengenaan bea masuk viral di media sosial. Keluhan netizen yang membeli sepatu sepak bola seharga 10 juta rupiah dikenakan bea masuk hingga 31 juta rupiah. Menkeu menyebut ada dugaan perusahaan jasa titipan atau BJT laporkan harga lebih rendah dari sebenarnya atau under invoicing, sehingga Bea Cukai mengoreksi penghitungan bea masuk, pajak, dan denda. Teranyar, netizen menceritakan sekolah luar biasa atau SLB yang dikelolanya ditagih ratusan juta rupiah atas importisasi barang bantuan alat belajar tunanetra berupa 20 unit keyboard dari Korea Selatan. Namun, setelah diusut, barang tersebut merupakan hibah, sehingga Bea Cukai akan membantu mekanisme fasilitas pembebasan fiskal atas nama Dinas Pendidikan. Direktorat Jenderal Bea Cukai pun akhirnya menyerahkan barang hibah tersebut kepada pihak sekolah luar biasa setelah tertahan di Bea Cukai Soekarno-Hatta sejak 18 Desember 2022 lalu. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, besaran tarif bea masuk dan pajak barang impor dilakukan transparan dengan memasukkan nilai kepabeanan barang terlebih dahulu secara online. Jika terjadi ketidaksesuaian nilai barang kiriman, konsumen dapat mengonfirmasi ke pihak Bea Cukai. Berapapun nilai yang dimasukkan oleh perusahaan jasa titipan, itu akan langsung dihitung bea masuknya secara otomatis. Dan kalaupun nanti memasukkannya angkanya salah, maka perhitungan kepabeanannya juga bisa salah keluarnya. Hingga penting kita mengedukasi kepada para BJT yang kita tahu jumlah barang kiriman yang masuk itu cukup banyak untuk kemudian memasukkan datanya secara baik dan betul. Ini tentunya dimungkinkan teman-teman sekalian kalau kita mendapatkan info bahwa nilainya tidak sesuai dengan nilai barangnya,
maka konsumen dapat melakukan informasi kepada kita. Pengamat ekonomi Indef Ahmad Heri Firdaus menyebut kurangnya sosialisasi aturan yang berlaku terkait kepabeanan membingungkan masyarakat sebagai importir. Sebenarnya sudah diatur ya dalam peraturan Menteri Keuangan atau peraturan Menteri Perdagangan, di mana ada beberapa jenis barang impor itu yang memang dikenakan tarif seperti itu, dan juga sudah jelas besaran tarifnya itu berapa persen, baik PPN-nya, kemudian juga bea masuknya dan lain sebagainya. Ini yang harus diketahui terlebih dahulu. Namun hanya saja tidak atau kurang tersampaikan secara baik ke publik. Nah, ini yang menyebabkan adanya kebingungan-kebingungan terkait dengan penetapan tarif yang begitu tinggi gitu ya, yang dikenakan oleh bea cukai. Nah, hanya saja memang ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi gitu ya oleh pihak importir agar mereka mendapatkan semacam fasilitasi, misalnya pembebasan bea masuk gitu ya, ataupun fasilitasi fiskal lainnya agar tarifnya lebih kecil. Nah, ini juga harus diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan importasi barang kiriman seperti itu. Kebijakan bea masuk barang impor beserta denda fantastis kerap menjadi polemik. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2019 tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak atas impor barang kiriman, nilai bea masuk untuk belanjaan tergantung jenis barang. Untuk produk tekstil, tas, dan alas kaki tergantung kode HS atau rujukan tarif bea masuk standar internasional. Sedangkan produk lain dengan nilai 3 hingga $1.500 Amerika Serikat akan dikenakan bea masuk sebesar 7,5% dan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. Namun, praktik under invoicing atau harga lebih rendah dari sebenarnya kerap ditemukan yang berdampak kurangnya penerimaan negara dan bea masuk. Jika ditemukan ketidaksesuaian, berdasarkan PP nomor 39 tahun 2019, Bea Cukai menerapkan denda untuk importir yang kurang bayar mulai dari 100 hingga 1000%, tergantung kekurangan pembayaran bea masuk. Pengamat ekonomi Ahmad Heri Firdaus menjelaskan, masyarakat sebagai importir harus lebih berhati-hati dalam memverifikasi data terkait barang yang akan diimpor untuk menghindari praktik under invoicing yang berujung denda. Adanya ketidaksinkronan ya antara data yang disampaikan dengan kenyataannya, sehingga terdapat denda administratif yang ternyata nilainya itu jauh melebihi harga barang itu sendiri. Nah, ini juga yang harus disosialisasikan kepada pemangku kepentingan yang memang melakukan kegiatan importasi. Ini perlu berhati-hati ya terhadap informasi atau data yang diberikan terhadap bea cukai gitu ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan-kesalahan dalam hal pelaporan data, kemudian juga dengan temuan-temuan yang dilakukan oleh bea cukai. Ya, ini juga perlu diketahui. Nah, jadi dari sisi bea cukainya memang harus lebih mendalam. Kurangnya sosialisasi dan rekam jejak kasus bea cukai membuat masyarakat ragu penegakan aturan bea cukai. Kementerian Keuangan diharapkan mampu berbenah dan transparan. Jangan sampai menunggu aduan viral yang menuai kecaman. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. SA is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. AT&G SA. Love yourself. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. SA is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. AT&G SA. Love yourself.
Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala ambeien. Atasi ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. IQOS, stay curious. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah edisi terbatas. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala ambeien. Atasi ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah edisi terbatas. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah edisi terbatas. Saudara, harapan Indonesia ke final Piala Asia U23 kandas usai tumbang di semifinal 2-0 dari Uzbekistan. Garuda Muda kini harus bersiap rebut peringkat ketiga melawan Irak demi tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024 Juni mendatang. Harapan Garuda Muda melaju hingga final Piala Asia U23 pupus sudah. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 2-0 dari Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar. Laga babak pertama, Indonesia-Uzbekistan berjalan alot. Sejumlah peluang tercipta namun tidak ada yang bisa dikonversi jadi gol oleh kedua tim. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada menit ke-62, gol timnas Indonesia sempat tercipta dari kaki Muhammad Ferrari. Namun sayang, wasit asal Cina, Sen Yinhao, menganulir gol lantaran Ramadan Sananta yang terlibat dalam prosesnya lebih dulu berada di posisi offside. Sementara, tekanan Uzbekistan berbuah gol pertama pada menit 67. Kiper timnas Hernando Ari harus memungut bola dari gawangnya setelah pemain Uzbekistan Husain Nurhaev mampu memaksimalkan umpan dari sisi kiri pertahanan Indonesia. 1-0 Uzbekistan memimpin. Petaka datang pada menit ke-82, Kapten Timnas Rizky Ridho harus diusir wasit dari lapangan setelah melakukan pelanggaran keras pada pemain Uzbekistan. Garuda Muda pun harus bermain dengan 10 orang. 1 menit berselang, gawang Garuda Muda harus kembali bobol. Sekelumit di kotak penalti Indonesia yang berawal dari tendangan bebas Uzbekistan berujung gol Pratama Arhan ke gawang sendiri. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. Ini ada game kedua, yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga, ayo, come on. Kasih aja, come on, ayo. Kita percaya kalian, kalian bisa. Pak Menpora di sini, Presiden nonton kalian, seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. Jangan dulu, kita fight back. We're strong and we can fight back. Come on, come on.
Pada laga semifinal lawan Uzbekistan, timnas Indonesia tidak diperkuat penyerang naturalisasi Rafael Struijk. Mencetak 2 gol pada 8 besar dan mengantarkan Garuda Muda 4 besar, Struijk harus absen di semifinal akibat akumulasi kartu kuning. Sintayong pun menambal posisi lini depan dengan memainkan striker Persis Solo, Ramadan Sananta. Namun sayang, trio Ramadan Sananta, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman belum mampu menggetarkan gawang Uzbekistan dan membawa Indonesia ke final. 네, 우리 선수들이 좀 경기 전에 많이 좀 긴장하지 않았나. 원래 우리가 할 수 있는 플레이를 우리가 좀 스스로 했으면 좋은 플레이 할 수 있었다고 생각하는데 생각보다 선수들이 긴장을 많이 해서 우리 플레이 원활하게 못했던 게 좀 많이 아쉬움이 남습니다. Tim asuhan Sintayong menjadi satu-satunya tim di semifinal yang tak masuk 100 besar ranking FIFA. Lawan mainnya Uzbekistan berada di peringkat 64, sedangkan Jepang dan Irak masing-masing menempati peringkat 17 dan 48 FIFA. Tim Garuda Muda kini menempati peringkat 134, terpaut jauh dibandingkan penghuni lain babak semifinal Piala Asia U23 2024. Namun, langkah Garuda Muda di Piala Asia U23 belum berakhir. Tim asuhan Sintayong akan menghadapi Irak dalam perebutan juara 3 setelah sebelumnya Irak tumbang dari Jepang pada laga semifinal lain di Stadion Jassim bin Ahmad Qatar dengan skor 2-0. Bukan misi mudah tentunya bagi Garuda Muda, namun seluruh pecinta sepak bola tanah air berharap Sintayong mampu meracik komposisi tim pada laga pamungkas timnas nanti. Tetap bermain tenang, bermain dengan disiplin tinggi dan juga tetap dengan kerjasama, tapi ini yang lebih hidup lagi, kemudian juga menjaga kedalaman tim. Saya pikir ini juga menjadi modal yang sangat penting bagi Indonesia U23 untuk bisa menghadapi Irak. Tak hanya mendapat dukungan dari supporter setia di stadion dan di tanah air, Garuda Muda pun mendapat suntikan finansial dari para pengusaha yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia, Komite Tiongkok. Setelah timnas Indonesia secara mengejutkan mencetak sejarah di Piala Asia U23 2024, Kadin menyebut bantuan finansial ini bentuk dukungan agar timnas terus semangat menjalani pertandingan mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional. Perlu apresiasi, pasalnya bukan hal mudah bagi Indonesia melangkah hingga laga perebutan juara 3 Piala Asia. Indonesia sebelumnya tergabung bersama Qatar, Australia, dan Yordania dalam grup A. Indonesia mampu finish di urutan kedua setelah menang melawan Australia dan Yordania meski kalah dari tuan rumah Qatar di laga perdana. Pada laga 8 besar, Indonesia bertemu dengan Korea Selatan dan sukses memulangkan Taeguk Warriors lebih awal. Hingga asa Garuda Muda jadi juara Piala Asia terhenti setelah kalah 2-0 dari Uzbekistan. Namun, Indonesia masih menyimpan misi lolos tanpa play-off ke Olimpiade Paris Juli 2024 mendatang dengan syarat menang pada laga perebutan juara 3 melawan Irak 2 Mei mendatang. Dengan dukungan dan doa dari rakyat Indonesia, terus kepakkan sayapmu Garuda Muda. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.